A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sama alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asyrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad anta salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibi tat wal mi'raj wal buraq wal alam dafil bala wal waba wal qahd wal maradi wal alam ismuhu maktubun marfu'un masfu'un mankushun fil lawhi wal qalam sayyidil arab wal ajam jismuhu muqaddasun mu'attarun mutahharun munawwarun fil baiti wal haram syamsi duha badri duja sadril ula nuril huda kafil wara misbahi dulam jamil isyam syafil umam sahibul jud wal karam wallah asimu sayyiduna jibril khadimu wal buraq markabuhu wal mi'raj safarahu wa sidratul muntaha maqamuh wa qaba qasil matlubuh wa matlubu maqsuduh wal maqsudu mawjuduh sayyidil mursalin khatamin nabiyyin syafil mudnibin anisil gharibain rahmatil alamin rahatil asyikin muradil mustaqin syamsil arifina sirajis salikin misbahil muqarrabin muhibbul fuqara wal ghuraba wal masakin sayyidis sakalain nabil haramain imamil qiblatain wasilatuna fid darain sahibu qaba qasin mabubun rabbul masyriqain wa rabbul maghribain jaddil hasan wal husain maulana Maulana Sakolain Abil Qasim Muhammad ibni Abdillah nurun min nurillah ya ayyul mustaquna liru'yati jamalih sallu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Para hadirin hadirat Majlis Ta'limul Munawwarah yang kami hormati, malam ini kita sama-sama datang ke tempat yang disebut halaqah, itu majelis ilmu. Kenapa disebut halaqah? Bisa jadi gedung atau jadi tempat, tapi tidak bisa dikatakan halaqah. Halaqah itu adalah untuk majelis orang-orang yang menuntut ilmu. Maka yang paling diutamakan oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mutala'ab, orang-orang yang belajar. Maka untuk itulah kita datang ke tempat ini sama-sama, tidak lain dan tujuan asal kita punya niat nawaitu yang benar-benar niat untuk mencapai ridhanya Allah Ta'ala. Niscaya kita akan ditambahkan lagi pengetahuan ilmu kita, iman kita, takwa kita, hidayah kita, serta semua yang kebaikan-kebaikan itu akan dicurahkan rahmat oleh Allah Ta'ala kepada kita sekalian. Terutama kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena tidak ada yang paling utama adalah manusia yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, niscaya mereka mendapatkan daripada tambahan nikmat. Dan syukur itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Jadi kalau orang tidak bisa bersyukur, berarti dia bagian dari kufur. Nah, maka untuk itu
yang paling utama, yang paling diutamakan, yang paling bisa kita rasakan, yaitu maghfirah Allah Ta'ala, pengampunan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kerabat kita, keluarga kita, sahabat kita, famili kita, keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan mudah-mudahan beban-beban kita pun dalam urusan hidup, baik agama, dunia dan akhirat yang berat ini di akhir zaman ini, yang sangat kuat pengaruhnya, mudah-mudahan kita tetap dipelihara dan dijaga oleh Allah Ta'ala, agar kita tetap menjalankan akidah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita mengikuti jejak-jejak dan akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan segala beban yang berat, terutama yang hutang sampai datang sakit, mudah-mudahan yang murid kita semuanya diberikan kesehatan, afiah, tawil umur bitaatillah, dengan panjang umur dan diberikan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Salawat serta salam dan pujian-pujian pada baginda Nabi Syafi', Nabi Musyaffa', Nabi Akram al-Akramin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama ahli keluarganya dan sahabatnya kesemuanya. Mudah-mudahan tidak disia-siakan oleh Allah kecuali balasan rahmat yang turun seperti turunnya air hujan yang membasahi bumi, yang menyuburkan tanaman-tanaman. Mudah-mudahan rahmat itu tidak dirasakan hanya di muka bumi ini, tapi bisa dirasakan kelak kita di belakang orang-orang salafun shalihin, dan kita bersama kumpul mereka masuk di dalam surganya bighairi hisab. Amin. Para hadirin hadir yang sama-sama dicintai Allah Ta'ala, di dalam kitab Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yang mana menceritakan atau mengupas masalah tercela dunia ini, sangat banyak yang namanya mushaf lembaran-lembarannya, karena saking banyaknya manusia tergelincir kepada masalah duniawi. Maka untuk itu diriwayatkan Allah Ta'ala, wa qaluhu ta'ala fi kitabil karim, khudh min amwalihim sadaqatun tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Sadaqallahul maulana azim. Dalam surat At-Taubah ayat 103, yang mana artinya khudh min amwalihim. Amwal ini adalah, kalau bahasa artinya harta, anfus adalah diri. Ambillah sedekah dari sebagian harta benda mereka untuk membersihkan. Tutahirhum, tohir ini artinya membersihkan, hum itu mereka. Sebagian harta benda mereka untuk membersihkan dan mensucikan, wa tuzakkihim biha, biha wa sholli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Atau sholli bisa kata salawat. Salawat itu artinya mendoakan, berselawat mendoakan. Sholawat artinya syafaat. Jadi orang kalau baca salawat dapat syafaat. Nah, sholli di sini bahasa dalam Al-Quran, alaihim mereka, artinya doakan mereka. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa engkau itu sakinun, sakanun itu artinya tentram, jadi menenteramkan mereka.
Jadi kalau orang dapat sedekah, dapat hadiah, didoakan. Jadi jangan terima kasih saja tapi enggak didoakan. Maka barakatul Fatihah, mudah-mudahan dapat Fatihah, barokah ini dapat. Ini sifat daripada sedekah. Ini ada hubungannya dengan apa? Diriwayatkan di sini salabah. Salabah ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana salabah ini asalnya orang yang fakir. Orang fakir miskin saben hari sholat di belakang Rasulullah SAW. Tetapi saat maghrib itu salabah lari. Diperhatikan oleh baginda Nabi SAW, ya salabah jangan sholat seperti orang munafik. Orang munafik itu kalau sholat yang cepat lari, itu orang munafik. Maka salabah mengatakan pada baginda Nabi SAW, wahai Rasulullah, istriku telanjang di rumah, berpakaian gak ada mukena. Saya lari ini agar gamis ini dipakai sama istri saya, karena dia nunggu sholat maghrib. Tersenyum begitu menjawab yang namanya alasan dari salabah lari untuk sholat tadi, karena enggak ada yang namanya baju, saking miskin. Nah ini riwayat itu, sehingga datanglah ayat-ayat yang mengajak untuk berjuhud kepada harta itu. Jadi diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an bahwa Sa'labah bin Hatib berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah kiranya ia memberikan aku rezeki berupa harta. Saking miskinnya tadi. Karena sholat di belakang 5 waktu terus beribadah sama Rasulullah agar berubah nasibnya. Wa qala Nabi Muhammad SAW, ya Sa'labah qalilun tu'addir syukrahu khairu min katsirin la tutiquhu. Maka Nabi SAW bersabda, hai Sa'labah, harta yang sedikit di mana engkau melaksanakan untuk bersyukur itu lebih baik daripada yang banyak. Di mana engkau tidak akan sanggup melaksanakan untuk bersyukur kepada Allah. Sudah jelas. Ini jawabannya. Ketika Sa'labah ingin minta doa supaya dirubah menjadi kaya, Nabi SAW bersabda, kalau kamu yang diberi sedikit itu bisa melaksanakan syukur, itu baik, lebih baik daripada yang diberikan banyak tapi kufur, tidak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini jawaban Nabi Muhammad SAW kepada Sa'labah. Ini miskin, khusyuk sholatnya belakang Rasul SAW, tidak pernah lepas, tidak pernah, ya. Ini orang-orang yang cinta. Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW. Datang semua, Abu Hurairah minta doa sama Rasulullah. Abu Hurairah minta, ya Rasulullah, doakan
agar apa yang engkau ucapkan, yang kau katakan kami hafal. Karena sangat lemah kami untuk mengingatnya, untuk menghafal. Jadi minta sama Rasulullah SAW, Abu Hurairah ini untuk hafal. Maka dipegang dadanya. Sama Rasulullah dipegang dadanya, langsung Abu Hurairah. Maka hadis yang masyhur, yang katsir, yang paling banyak adalah hadis Abu Hurairah. Setiap apa yang dikatakan baginda Nabi SAW apa, sekecil apapun yang tidak berarti, itu Abu Hurairah yang nomor satu. Kemudian Anas bin Malik, kelebihan yang lain. Kami sangat sulit untuk menghafal, kami sangat sulit untuk mengingat, kami sulit untuk mengikuti, mentaatimu ya Rasulullah. Bahkan kami tahu kelemahan-kelemahan itu. Kata Anas bin Malik, tetapi doakan aku. Kau minta apa ya Anas bin Malik? Jangan kau lepaskan pandanganku setiap detik yang aku bisa berkunjung ke kediamanmu. Jadi yang paling banyak yang mondar-mandir melihat wajah Nabi Muhammad SAW sesudah Sayyidah Fatimah, Anas bin Malik. Man tawajjatu haitsu syi'ta fa innaka mansur tadi. Kalau mandang sudut dari mana saja dia, sesungguhnya Allah menolongnya. Karena tidak ada yang membuat tentram hatiku, nggak ada yang bisa membuat kesenanganku kecuali aku bisa memandang wajahmu tiap detik. Ini Anas bin Malik. Belum Ibnu Mas'ud. Jadi para sahabat ini punya kelebihan masing-masing yang minta kepada Nabi berbagai macam yang dia suka. Cuman Salabah minta lain. Kalau Salabah ini, doakanlah aku untuk supaya kaya. Nah, ini lain lagi nih. Ini Salabah. Karena aku sangat fakir. Kemudian Salabah menjawab, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah kiranya ia memberikan aku rezeki berupa harta. Rasulullah SAW bersabda, wahai Salabah, bukankah sudah cukup kau mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala yang tidak dimiliki yang lain bagi orang kaya, yaitu 5 waktu yang bisa sholat kamu berjamaah dengan aku. Ini kekayaan yang tidak ternilai. Apakah tidak ada pada engkau keinginan untuk mengikuti jalanku? Tuh. Jadi ditawarin, daripada harta ikutilah jalan seperti jalanku. Apakah engkau tidak ikhlas atau rela bahwa engkau itu seperti hanya Allah jadikan Nabi Allah Ta'ala? Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya dalam kekuasaannya, apakah tidak jikalau aku berkehendak bahwa bukit-bukit itu berjalan bersama aku dan semua dijadikan emas dan perak, niscaya ia akan mengikuti aku jalan. Ini baginda Nabi SAW kalau mengendaki itu emas, ya, dari butir-butir pasir debu yang dari Jeddah sampai Medina itu kalau jadikan emas jadi emas, jadi perak, dan ngikut lagi sama Rasulullah SAW. Sedangkan jalanmu wahai Salabah, kau ngikuti Thariqu Sabili, dengan mengikuti jejakku ini kau lebih seakan-akan kamu jadi nabi.
karena selalu berdampingan. Ini namanya itisal. Nah, itisalat ini artinya kepala sama ekor, bergerak kepala, ekor ikut. Kepala bergerak, ekor ketinggalan, itu namanya ekor cecak yang putus. Jadi kalau ekornya itu putus, itu diputus, kayaknya begini, tapi mati. Tumbuh yang namanya cecak tadi, ekornya. Ini salabah, setiap gerak, setiap pandang terus di belakang Rasulullah. Cuman masalahnya, nah ini sudah contoh. Ada yang ikuti terus di belakangnya, tapi minta harta. Lain lagi sudah. Ini kayak salabah. Kemudian salabah menjawab, demi Tuhan yang memutuskan engkau dengan kebenaran menjadi nabi, jikalau sekira engkau berdoa kepada Allah bahwa ia memberikan aku rezeki berupa harta, niscaya akan diberikan. Setiap yang berhak akan mengambil haknya, dan sesungguhnya akan aku laksanakan. Sesungguhnya akan aku laksanakan, yaitu artinya mengerjakan yang baik dan aku bersedekah. Jadi maksa sama Rasulullah SAW, bagaimana nasib istri saya sembahyang nggak ada mukena, jadi kainnya panjang digantikan sama istrinya sholat yang namanya salabah. Selesai balik lagi sholat isya bersama Rasulullah, lari lagi ke rumah, ngasihkan baju lagi sama istrinya. Karena maksa salabah tadi, maka Rasulullah SAW berdoa, kalau memang kamu menginginkan sesuatu yang kamu sudah aku ceritakan bahwa tercelanya dunia dan hinanya dunia, dan kamu tidak mendapatkan kedudukan martabat seperti para nabi-nabi, maka kau cukup amin. Maka didoakan sama Nabi, Allahumma rzuq sa'laba malan. Nah, berikan rezeki sa'laba berupa harta. Maka disebut kalau sekarang mal. Itu dari bahasa mal, malan, harta. Jadi kalau kamu masuk mall, berarti mal. Yang tulisannya mal, bacanya mall, molo. Malan, harta. Kemudian salabah diberikan karena nggak punya modal. Nih, satu kambing, kasih satu kambing betina. Kamu mulai sekarang berternak kambing. Maka kambing itu berkembang biak seperti berkembangnya ulat, cepat, sampai membuat kota Madinah sempit karena saking banyaknya kambingnya salabah. Jadi kota Madinah ini sempit, diisi kambingnya salabah. Sampai ia bertempat pada satu lembah dari lembah-lembahnya, membuat ia mengerjakan sholat dan asar dengan berjamaah. Artinya menggandeng jadi satu, mengkodok, sampai meninggalkan berjamaah yang lainnya. Kemudian kambing itu semakin banyak berkembang biak dan bertambah banyak lagi. Lalu karena usahanya besar, pindah lagi buka cabang.
sehingga meninggalkan sholat jamaah sama Rasulullah SAW yang ngurusi kambing. Nah, kalau sudah gitu bahaya sudah. Sampai selain sholat itu Jumat yang sudah lari-lari terpaksa karena kambingnya di mana-mana, takut dicuri orang, sampai ditinggalkan sama sekali sholat. Ini disebutkan sholat Jumatnya tinggal. Kalau udah sibuk bisnis itu, wah Jumat kan duhur saja. Pada satu hari Jumat kebetulan ia bertemu dengan orang-orang yang berkendaraan yang lewat. Lalu ia bertanya kepada mereka tentang berita di Madinah. Dan Rasulullah SAW menanyakan tentang hal ihwal, di mana Sa'labah? Kok nggak kelihatan lagi batang hidungnya? Sambil bersabda, apakah yang diperbuat oleh Sa'labah bin Hatib? Hatib bukan Khotib. Lalu ada yang menjawab, wahai Rasulullah, Sa'labah itu sekarang berternak kambing yang sangat luas. Bahkan kota Madinah itu jamaah kambing, saking banyaknya berkat doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sempit kota Madinah itu, setiap jalan ketemu kambingnya Sa'labah. Kendaraan onta mau lewat, Sa'labah punya. Maka orang tersebut yang ditanya oleh baginda Nabi SAW menceritakan tentang hal ihwal, bahwa semua itu adalah Sa'labah yang sudah sibuk dengan ternaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat kasihan Sa'labah. Jadi Rasulullah nggak marah, tapi kasihan orang yang sibuk mikirin dunia itu. Nggak tambah ilmunya, nggak tambah taatnya, nggak tambah khusyuknya, tambah sibuknya. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, sungguh kasihan Sa'labah. Wahai kasihan Sa'labah. Sampai 3 kali. Jadi bukan Rasulullah iri atau hasud melihat Sa'labah ini orang yang paling dekat tapi paling kaya dan paling jauh, jadi nggak kelihatan, bayangannya nggak ada lagi, batang hidungnya nggak kelihatan lagi. Sholat duhurnya hilang sama Rasulullah, asar hilang, subuh hilang, sampai hilang 5 waktunya sama sekali dikodok semua sholatnya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat wajib untuk zakat itu. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari suku Juhainah dan seorang laki-laki dari suku Bani Salim untuk menerima hak wajib zakat. Jadi Rasulullah ngambil zakat, yang menerima adalah suku Juhainah dan suku Bani Salim. Nabi SAW menyuruh membuat surat untuk 2 orang tadi buat mengambil zakat, dan Rasulullah SAW menyuruh keduanya untuk keluar lalu mengambil zakat dari kaum muslimin
dan Rasulullah SAW bersabda, waqala Nabi SAW, mura bi Salabah ibni Hatibin wa bi fulanin rajulin min Bani Salim wa khudha sadaqatihima. Pergilah kamu berdua ke tempat usaha Salabah bin Hatib dan ke tempat si fulan, seorang laki-laki dari Bani Salim, dan ambillah zakat dari keduanya. Jadi perintah Rasulullah ini, ambilan itu sudah terlalu banyak numpuk gitu. Agar dikasihkan zakat yang berhak. Maka kedua orang tersebut keluar lalu mendatangi Salabah dan meminta hak zakat kepadanya dan membacakan surat kepada Salabah dari Rasulullah SAW. Lalu Salabah menjawab, tidaklah ini melainkan pajak, bukan ini melainkan pajak, bukan ini melainkan saudara pajak. Tuh. Jadi kalau orang sudah makin kaya itu makin bakhil. Jadi ini upeti namanya. Saya susah-susah kerja dipajakin gitu. Sehingga selesai pekerjaanmu, kemudian kembalilah kepadaku. Jadi pajak itu pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan khalifah kemudiannya itu banyak diambil dari orang-orang zimmi, bukan orang Islam yang hidup dalam perlindungan pemerintah Islam. Jadi perkataan Salabah itu mengandung satu sindiran yang halus untuk menolak, tidak memberi. Jadi orang lain yang kena pajak seperti pemerintah itu, padahal menolak. Ini baru kali Rasulullah memerintah ditolak. Saking kuatnya dunia tadi. Maka tatkala mereka melihatnya, mereka berkata, tidak wajib atas engkau yang demikian, kami tidak mengendaki mengambil ini daripada engkau. Tersinggung. Udah dari Rasulullah ditolak. Laki-laki Bani Salim itu menjawab, ya ambillah, diriku senang dengan menyerahkan unta tersebut. Sedangkan Bani Salim justru menyerahkan untuk mengambil bagi zakatku. Setelah kedua utusan tadi selesai mengambil zakat itu, lalu kembali dan melewati lagi rumah dan usahanya Salabah, mampir lagi untuk meminta hak zakat kepadanya. Kemudian Salabah menjawab, perlihatkanlah kepadaku surat kamu berdua. Kemudian Salabah melihat surat itu sambil berkata, ini adalah saudara pajak. Pergilah sehingga aku berpendapat menurut pendapatku. Maka keduanya pun pergilah sehingga keduanya mendatangi Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW melihat kedua orang tadi, lalu bersabda, wahai kasihan Salabah. Sebelum kedua orang tadi berbicara dengan Nabi SAW, Nabi SAW berdoa untuk orang dari Bani Salim itu. Kedua utusan tersebut lalu menceritakan hal ihwal kepada Nabi SAW, apa yang diperbuat oleh Salabah dan apa yang diperbuat oleh laki-laki dari Bani Salim. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu berupa ayat
mengenai Sa'labah. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin falamma atahum min fadlih. Bahilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu ya'dzibun. Sadaqallahul azim. Surat Taubah 76 sampai 77 yang sudah kita bahas dalam ilmu tafsir. Dan di antara mereka ada yang telah menjanjikan kepada Allah, demi jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada kami, sesungguhnya kami akan bersedekah dan kami akan termasuk golongan orang-orang yang baik. Tetapi setelah Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada mereka, lantas mereka menjadi kikir dan berputar dan mereka jadi menentang. Hal itu mengakibatkan kepalsuan iman di dalam hati mereka, sampai di hari mereka bertemu dengan Allah, karena mereka memungkiri apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan karena mereka telah berdusta. Wa bima kanu ya'dzibun, kadzib, pendusta. Di sisi Rasulullah SAW ada seseorang laki-laki termasuk keluarga dari Sa'labah. Maka setelah mendengar ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala mengenai tentang Sa'labah, ini ayat, lalu ia keluar, maka ia datang pada Sa'labah sambil berkata, "Hai Sa'labah, kamu itu tidak punya orang tua, tidak punya ibu. Sesungguhnya Allah telah menurunkan mengenai kamu demikian demikian." Maka keluarlah Sa'labah, kemudian mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia meminta kepada Nabi SAW supaya menerima sedekah zakatnya. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Innallah mana'ani an aqbala minka sadaqatak." Sesungguhnya Allah mana'ani, melarang untuk menerima daripadamu sedekah zakat. Dalam satu riwayat lain diceritakan bahwa Sa'labah bukan hanya menyuruh Bani Salim, tapi memerintahkan sampai Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk mengingatkan, tolong diingatkan Sa'labah untuk memberikan sedekahnya. Ditolak. Alasannya masih sibuk, uang saya masih di luar, belum tagihan, belum keluar, ini belum cair, sudah sampai 1 bulan. Sayyidina Umar lagi, tanyakan lagi, ya Umar. Ditanyakan lagi, jawabannya sama. Diutus lagi Sayyidina Utsman. Kemudian sampai Sayyidina Ali.
Kemudian sampai Salman Al-Farisi. Semua sahabat sudah mengingatkan. Terakhir Bani Salim. Ini ringkas cerita dalam kitab ini. Tapi riwayat yang sebenarnya sampai makin luas yang namanya kekayaannya. Nah ini terakhir, sehingga semua begitu sudah terasa baru mulai turun usahanya. Begitu turun usahanya mulai mailin. Gara-gara ini sholat saya hilang, gara-gara ini benar apa yang dikatakan baginda Nabi SAW, mensyukuri nikmat yang sedikit lebih baik daripada kamu hilang gak kelihatan Rasulullah SAW. Akhirnya dijual semua aset-asetnya agar kembali lagi kepada Nabi SAW. Diserahkan semua hartanya, jadi kambingnya dijual, semua dijual. Sudah ini ada sadarnya, tapi sudah ditutup. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan gak diterima. Padahal hartanya sudah berapa peti yang akan mau serahkan sama Nabi SAW. Lalu ia meletakkan sampai di tanah di atas kepalanya dan menangis kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hadza salaba amaluka, amartuka falam tu'ti'ani." Itu kan pekerjaanmu, kamu senang dengan pekerjaanmu, aku suruh engkau lalu engkau tiada mentaati aku. Tatkala Nabi SAW enggan menerima sesuatu dari Salabah, lalu Salabah kembali ke tempatnya. Tatkala Rasulullah SAW telah wafat, lalu Salabah datang dengan membawa jakatnya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Abu Bakar enggan menerima itu semua. Dan Salabah lalu datang lagi kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang dulu dimintai nggak mau. Maka semua sahabat enggan tidak menerima sepeser pun dari harta Salabah. Dan Salabah meninggal kemudian dengan kedurhakaan. Ini pada Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Ini pada pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman. Ini riwayat dalam hadis At-Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Maka inilah kedurhakaan dan malangnya harta, dan sesungguhnya engkau dapat mengetahui dari hadis-hadis tersebut agar berhati-hati, jangan menginginkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Percayalah rezeki Allah yang sudah di tempatnya. Dan karena barangkali miskin dan malangnya jadi orang kaya, maka Rasulullah SAW mengutamakan miskin bagi dirinya dan bagi ahli baitnya, keluarganya. Sehingga diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu an bahwa Imran itu berkata, aku mempunyai kedudukan dan kemegahan dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Imran, innalaka indana manjilatan wajahan falaka fi iyadati Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Imran, sesungguhnya engkau mempunyai kedudukan dan kemegahan di sisi kami.
adakah engkau ingin berkunjung kepada Fatimah binti Rasulullah SAW? Lalu aku menjawab, ada demi bapakku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah. Ini kata Imran. Lalu Rasulullah SAW bangun berdiri dan aku pun bangun berdiri bersama beliau, sehingga ia berdiri di pintu tempat tinggal Sayyidatina Fatimah. Maka Rasulullah SAW mengetuk pintu dan bersabda, Assalamualaikum, apakah aku masuk? Kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu menyahut, masuklah wahai Rasulullah. Rasulullah SAW lalu menyambung, aku dan orang bersama aku. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bertanya, siapa yang bersama engkau wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yang bersama aku adalah Imran bin Husain. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha menjawab, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran selaku Nabi, tidak ada padaku selain baju kurung. Kemudian Nabi SAW menjawab, perbuatlah dengan baju itu begini. Dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya. Kemudian Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menjawab, ini tubuhku, sudah aku menutupkannya, bagaimana dengan penutup kepala? Maka Rasulullah SAW melemparkan kepada Fatimah dan kain mula'ah, gamis tapi kain. Biasanya kalau ada gamis terus diikat di kaki, jadi ada kaki ini diikat lagi untuk menutup kaki, namanya mula'ah, karena banyak debu. Kalau sekarang sepatu boot, tapi kalau dulu kain, namanya mula'ah. Yang biasanya pada Rasulullah, seraya beliau bersabda, ikatkan kain mula'ah itu kepada engkau. Jadi lepas dari gamisnya ini, dipotong, dilempar untuk penutup kerudung. 2 kali yang dilakukan seperti ini oleh baginda Nabi SAW. Pertama waktu itu Sa'labah, bukan Sa'labah, Sauban. Jadi Sauban ini juga orang fakir tapi yang paling dicintai Rasulullah SAW. Begitu berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah, Sauban ini, Sayyidah Fatimah nggak punya penutup, maka merasa malu. Yang namanya Sauban, mungkin karena aku orang fakir, orang miskin, tidak ditemui sama Sayyidah Fatimah. Tersenyum Rasulullah SAW melihat Sauban tadi. Kamu jangan salah sangka, putriku di kamar itu nggak pakai kudung, itu kain gamisnya digunting sama Rasulullah SAW, dipakaikan. Maka setelah dipakaikan kain menutup, Sayyidah Fatimah keluar menemui Sauban. Ini 2 riwayat, yang satu ini adalah Imran bin Husain, yang satu adalah Sauban. Di sini tidak disebutkan Sauban tapi Imran bin Husain. Kemudian baru Fatimah mengizinkan Rasulullah SAW masuk, maka beliau pun masuk sambil bersabda, salam sejahtera kepada engkau wahai putriku, bagaimana engkau berpagi-pagi hari? Maka Fatimah radhiyallahu menjawab, aku berpagi hari demi Allah dalam keadaan sakit, dan menambahkan aku sakit di atas apa yang ada padaku. Sesungguhnya aku tiada sanggup memperoleh makanan yang akan aku makan. Maka sesungguhnya aku telah dibebani oleh kelaparan. Ini pagi hari. Maka menangislah Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, la tajajai ya bintahu fawallah ma duktu
ta'aman mandu salasin wattini la akramu 'ala Allah minki wala sa'altu rabbi la at'amani walakinni asartul akhirati 'ala dunya. Nabi SAW bersabda, jangan engkau gundah hai putriku, demi Allah aku pun tiada merasakan makanan sejak 3 hari, dan sesungguhnya aku lebih mulia pada Allah daripada engkau. Jikalau aku minta pada Tuhanku, niscaya akan dianugerahkannya aku makanan. Tetapi aku tidak mengutamakan, aku mengutamakan akhirat daripada dunia. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dengan tangan di atas bahu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sambil bersabda, abashiri fa wallah innaki la sayyidatu nisa'i ahlal jannah. Abshiri fa wallah, gembiralah maka demi Allah engkau sesungguhnya penghulu wanita penduduk surga. Jadi ada wanita 4 ini, Imamul Jannah, An-Nisa'u Imamul Jannah. Pertama adalah Siti Maryam, ibu Nabi Isa. Yang kedua Siti Aisyah, istri Fir'aun. Yang ketiga Siti Khadijatul Kubra, ibu kandungnya Sayyidah Fatimah. Yang keempat Sayyidah Fatimah. 4 wanita yang boleh pertama kali masuk surga, baru yang lainnya di belakangnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa 4 wanita ini ada kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki satu sama lain. Kalau dari Siti Maryam ini kuat dengan fitnahnya, kuat dengan hinaannya, kuat dengan diusirnya. Bayangkan kalau orang nggak punya suami hamil, bapaknya nggak percaya, semua saudaranya, keluarganya diusir, dan dengan tabah sabarnya menerima itu hinaan. Nah, ini yang pertama. Sedangkan Aisyah, dia tidak boleh menyebut la ilaha illallah. Jadi sisir, jatuh, tak la ilaha illallah, dengar yang namanya Fir'aun. Jangan baru sebut siapa Tuhanmu, Allah, sampai dibunuh, dia tetap ini kuat tauhidnya. Walaupun dia istri seorang raja yang besar, dia berani tinggalkan harta itu kalau dia memerintahkan menyembah selain Allah. Ini tauhid. Kemudian Siti Khadijah ini yang ketiga, masang hartanya sampai habis. Sampai rumahnya, kekuasaannya, kebesaran demi Rasulullah SAW. Dari seorang raja kafir Quraisy yang disegani sama kafir Quraisy, begitu kena Rasulullah semua dipasang hartanya, dibela semua mati-matian, sampai tidak bisa makan satu roti pun asal bersama Rasulullah. Bahkan yang sangat tragis, di mana Rasulullah SAW pada waktu pertama kali ditampakkan malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Waktu pertama kali menerima wahyu Iqra, gemetar Nabi Muhammad SAW, kemudian keluar, lari, ketakutan, sembunyi di bawah yang namanya dipan, selimut ditutup, mukanya nggak ditamakan,
wajahnya pucat keringat yang begitu deras, sampai Siti Khadijah bingung melihat Rasulullah SAW ada apa. Tidak bisa ngomong. Pertama kali mendapatkan wahyu Iqra itu, sampai sakit, yang mana tidak ada makanan lagi, tidak ada yang dimasak lagi, dengan musim dingin yang bisa meletuskan urat nadi, sekadanya di Ma'la, maka ditutup selimut sampai biru yang namanya bibir Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mengambil perapian, tidak ada kayu, tidak ada kayu kering, maka sholat 2 rakaat. Siti Khadijah, ya Allah, kalau kekasihku Nabi Muhammad SAW dalam keadaan ini, maka aku tidak bisa melihat lebih baik kau hukum aku daripada hukum Nabi Muhammad SAW kepada penderitaan. Gantikan semua penyakit ini, maka izinkanlah aku motong kedua kakiku untuk jadi bahan api ini, karena tidak ada kayu. Maka Allah Ta'ala mencintai Siti Khadijah ini sampai dia mengorbankan, dipotong kakinya demi untuk pemanas di api untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah disebut Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Dan tidak ada satu wanita dari seluruh wanita yang solehah yang hanya satu-satunya Allah menyampaikan salam cuman khusus pada Siti Khadijah. Jadi salam itu hanya diberikan sama Siti Khadijah. Siti Fatimah tidak, Siti Aisyah tidak, Siti Juleka tidak, Siti Juwariyah tidak, tapi cuman khusus salam. Sampaikan salamku ya Rasulullah kepada istrimu Sayyidatina Khadijatul Kubra. Maka dibilang wanita besar. Nih, karena pengorbanan dengan harta yang begitu habis, bahkan Sayyidah Fatimah itu adalah zuhudnya. Jadi mau menikah saja itu kain nggak punya. Bahkan semua yang dipakai adalah kain kasar. Ternyata kancingnya pun tidak ada jahitan. 17 duri dimasukkan untuk nikah sama Sayyidina Ali. Ini juhudnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka Sayyidah Fatimah bertanya, maka kalau demikian di manakah Asiyah? Asiyah istri Fir'aun, bukan Aisyah, Asiyah istri Fir'aun, dan Maryam perempuan dari Imran. Ini Sayyidah Fatimah tanya, kalau saya penghulu surga. Nabi SAW lalu menjawab, Asiyah penghulu wanita pada saat alamnya, Maryam penghulu pada masa-masanya, Khadijah penghulu wanita pada masanya, dan engkau penghulu wanita semasa sekarang. Sesungguhnya engkau semua dalam rumah dari bambu, tidak ada penyakitan dan teriakan padanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, cukupkanlah dengan putra paman engkau, artinya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Ali Thalib yang menjadi suami Fatimah radhiyallahu an. Demi Allah aku telah kawinkan engkau dengan seorang penghulu di dunia, lagi penghulu di akhirat. Ya, maksudnya Sayyidina Ali. Maka kalau kita perhatikan keadaan Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, padahal dia adalah sepotong daging
turun daging dari Rasulullah SAW, bagaimana ia mengutamakan kehidupan yang zuhud, kemiskinannya yang begitu kuat, dan meninggalkan semua kesenangan. Ini satu riwayat di mana Sri Fatimah ini melihat mejanya itu patah satu. Jadi sudah meja udah dari kayu patah. Maka bicara sama Sayyidina Ali, ya Abul Hasan. Jadi kalau manggil Sayyidina Ali itu Abul Hasan. Ya Abul Hasan, ini meja kalau dikasih yang namanya minuman pasti tumpah karena miring. Bagaimana kalau diganti? Begitu ngomong diganti, maka Sayyidina Ali berwajah, wahai Sayyidah Fatimah, ya Qurratul Ayun, biji mataku, segala sesuatu yang aku lakukan, aku tidak berani memulai sebelum dapat izin dari Rasulullah. Padahal istrinya. Mari kita datang-datang sama Rasulullah. Maka datang sama Rasulullah SAW, menyampaikan, begini Siti Fatimah minta meja yang harus ganti ini, bagaimana ya Rasulullah? Karena aku tidak berani memulai sesuatu perbuatan apapun kecuali dengan pandanganmu. Akhlaknya Rasul Sayyidina Ali. Maka Rasulullah tersenyum. Baiklah, wahai Fatimah putriku, kau tinggal pilih. Apakah kamu mau aku berikan yang lebih mulia daripada meja yang 3 itu tambah 1? Apakah itu wahai Rasulullah? Ini awalnya. Kalau kau baca tasbih 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, maka lebih mulia daripada yang kau inginkan meja yang kamu gantikan ini. Demi Allah dan demi Rasulullah, kata Fatimah, aku memilih tasbih itu. Tersenyum keduanya. Sampai begitu akhlak keduanya ini, setiap mendapat perolehan apapun tidak berani tanpa izin Rasulullah SAW. Dan siapa yang memperhatikan keadaan nabi-nabi dan para wali-walinya, ucapan-ucapan mereka dan apa yang tersebut dari berita mereka dan peninggalan atau asar mereka, niscaya tiada akan ragu lagi tentang tidak adanya harta itu. Jadi nggak ragu lagi sih. Adalah lebih utama, afdal daripada adanya. Walaupun harta itu yang dikatakan dipergunakan kepada amal kebajikan akhirat, karena sekurang-kurangnya pada harta itu adalah untuk benar-benar menunaikan hak-haknya atau menjaga dari perkara yang syubhat, yang meragukan, dan menyerahkan kepada amal kebajikan, menggunakan perhatian untuk kepentingan harta tersebut, dan yang jelas memalingkan dia daripada mengingat Allah, yaitu berzikir Allah. Karena tiada zikir mengingat Allah selain sedang waktu yang kosong, dan tiada waktu yang kosong bersama apabila tidak meninggalkan kesibukan dengan harta. Maka sudah jelas itu satu riwayat, berarti Sayyidah Fatimah. Yang banyak riwayat-riwayat ini karena sudah 1 jam. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti baru bisa tanya jawab. Yang jelas manusia ini apabila berzuhud
maka Allah menyintaimu dan hamba-hamba manusia akan mencintaimu. Nah, serendah-rendah orang yang zuhud adalah warak. Berhati-hatilah terhadap yang dibenci oleh Allah Ta'ala, bahwa dunia ini bukan tidak boleh dimiliki, tetapi yang khawatir meletakkan yang bukan pada tempatnya. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.